Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bukan Sultan Biasa. Yoha, dream it and do it. Oke sob, dimanapun sobat berada, semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat sob. Nah, pada hari ini kita mendengar kabar yang sangat baik sob bagi para pioneers. Pada hari ini di Berandapi kita sudah ada tampilan mainnet. Dan apa yang harus kita siapkan sebelum mainnet ini sob? KTP. Nah, pertama KTP kita kudu jelas sob. Kemudian kalau nggak ada KTP silahkan SIM juga bisa atau paspor sob. Nah, tapi sebelum itu sobat semua udah verifikasi Facebook dan juga email sob. Nah, kalau belum tahu cara verifikasi Facebook, verifikasi nomor telepon maupun verifikasi email, silahkan sob, silahkan dicek tuh di video-video saya sebelumnya. Satu hal juga nih yang paling penting sob, pastikan jika sobat itu punya member atau bahan atau anggota ya atau referral. Nah, pastikan semua referralnya itu juga lolos KYC sob, karena kalau kita nggak atau member kita nggak lolos KYC nih, maka koin atau token P yang dihasilkan selama ini dari bonus referral, maka itu tidak bisa ditransfer ke wallet sob. Nah, kalau sobat belum tahu itu KYC, KYC atau KWC ya, KWC itu adalah satu proses. Artinya itu know your customer, itu adalah proses verifikasi atau identifikasi diri sob, agar kita tidak mempunyai double akun atau akun-akun fake saja sob. Karena di luar sana mungkin banyak sob itu yang ngelakuin nuyul-nuyul di network. Ada sob, ada emang, itu nggak saya pungkiri memang ada, tapi saya pribadi nggak nuyul, itu saya murni klik petir tiap hari sob. Walau kadang-kadang sering kelupaan nih karena banyak aplikasi mining ya sob, dan aplikasi mining ini rata-rata udah banyak juga yang bisa di WD sob. Silahkan bisa dicek di video-video saya, cek aja di playlist free mining app-nya sob. Nah, ngomong-ngomong tentang mainnet nih sob, pertama itu tadi ya, kita harus mempersiapkan KTP atau data diri ya. Kemudian kalau bisa silahkan verifikasi nomor HP atau Facebook atau email sob. Nah, sih salah satu aja sob, nggak masalah, cuman itu untuk mengantisipasi sob, kalau misalnya nih one day ya, suatu saat ya HP kita rusak atau hilang atau ya nggak tahu kan sob, HP kita atau tiba-tiba logout. Nah, kalau kita lupa sandi atau gimana, kalau kita udah verifikasi kan enak sob, tinggal login aja. Setelah mainnet ini sob, kabarnya itu nggak bisa lagi ya untuk jadi stop distribusi lewat mining lewat handphone, dan mungkin kita akan menggunakan Pinot. Nah, Pinot ini sebenarnya di video yang dulu udah lama sob. Itu saya udah ngasih tahu ya cara download dan memasang Pinot di PC atau laptop sob. Saya juga lupa tuh yang mana judulnya. Nah, silahkan sobat cek aja itu di playlist Pi Network sob. Itu ada di belajar Pi Network, itu udah saya upload tentang Pinot juga ya. Nah, jadi tadi yang paling penting adalah data diri sob. Karena apa? Karena koin P yang kita dapatkan dari referral atau member kita sob, itu nggak bisa ditransfer ke wallet sob. Nah, sobat kan itu bisa dilihat di menu mainnet, itu ada warna kuning sama ungu. Nah, jadi yang bisa ditransfer ke wallet itu cuman yang warna ungu sob. Nah, saya sendiri punya 6.000 Pi coin sob, cuman itu yang bisa ditransfer cuma 600. Parah sob, cuma 600. Jadi membernya ini banyak nggak aktif sob. Nah, nanti setelah mainnet sob, itu kalau bisa di koinnya jangan ditransfer semua sob, karena lebih baik kita lock dulu ya. Kita lock dulu agar nanti harganya tetap stabil sob. Siapa tahu aja nanti di tahun 2025 ya harganya $1.000 sob. Wah, jadi sultan sob. Oke sob, kita langsung jelasin aja ya nih fungsi dari menu-menu yang dari mainnet. Langsung aja
kita jelasin sob. Nah bentar ya sob, jangan kemana-mana. Oke, langsung aja kita translate sob. Nah di atas itu ada pre-select, lookup, dan read more ya, atau baca lebih. Hai pioneers, nah pada versi awal P-Mainnet akan dirilis pada akhir bulan ini sob, dan detail lebih lanjut akan datang dalam beberapa minggu ke depan. Nah sementara itu kami merilis fitur aplikasi seluler dengan pengaturan penting untuk migrasi mainnet seperti gangguan keseimbangan dan penguncian sukarela untuk peningkatan fitur penambangan. Nah fitur-fitur ini memungkinkan Anda memahami proses migrasi mainnet dan memilih sebelumnya konfigurasi pengaturan penguncian sukarela Anda. Silahkan baca detail selengkapnya. Persiapan jaringan utama. Untuk mempersiapkan komunitas untuk migrasi mainnet, kami merilis beberapa fitur aplikasi seluler yang terkait dengan mainnet sekarang, yang memberi waktu bagi komunitas untuk memahami, mengajukan pertanyaan, dan memilih setelan atau pengaturan sebelum peluncuran mainnet. Nah, salah satu fiturnya adalah menampilkan perincian saldo pioneers atau pioneer sob. Nah, misalkan saldo yang ditambang sendiri dan saldo yang bisa ditransfer ke mainnet nanti. Kemudian saldo yang dapat didistribusikan kepada anggota tim mereka. Selain itu kami juga merilis fitur penting lainnya yang memungkinkan pionir untuk secara sukarela mengunci sebagian dari saldo mereka yang dapat ditransfer untuk ditambang dengan tarif yang lebih tinggi di kemudian hari. Fitur penguncian ini memungkinkan pionir untuk memilih konfigurasi sebelumnya. Pengaturan penguncian sukarela mereka yang akan berlaku untuk transfer mainnet setelah melewati proses KYC nanti sob. Untuk mengakses fitur ini silakan ikuti petunjuk di bawah ini. Dari layar beranda, ketuk ikon di sudut kiri atas untuk membuka menu bilas CCP. Kemudian silahkan klik mainnet. Nah, pelajari tentang berbagai saldo yang ditampilkan di layar. Nah, jadi sob, mari kita langsung pelajari. Jadi yang warna kuning ini adalah unverified balance. Nah, artinya adalah bonus yang kita dapatkan berkat tim rujukan atau referral dari lingkaran keamanan kita. Nah, jumlah yang tercantum adalah perkiraan. Kemudian nanti setelah mainnet diluncurkan, maka hadiah bonus ini akan dihitung secara akurat dan dapat ditransfer ke mainnet saat tim rujukan kita atau anggota lingkaran keamanan kita memverifikasi identitas mereka melewati proses KYC. Kita lanjut sob. Nah, yang warna ungu ini merupakan jumlah saldo yang dapat ditransfer ke mainnet nanti setelah Anda lulus verifikasi identitas atau KYC. Jumlah Pi yang terdaftar adalah perkiraan yang mendekati. Nah, jika kita melakukan KYC, maka jumlah yang akurat akan secara otomatis ditransfer saat mainnet diluncurkan berdasarkan pengaturan penguncian Anda. Hingga peluncuran mainnet, saldo Anda yang dapat ditransfer hanya akan berisi yang ditambang oleh Anda, tidak termasuk bonus. Nah, bonus dalam saldo Anda yang belum terverifikasi akan dapat ditransfer secara bertahap saat tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan lulus verifikasi identitas atau KYC. Kita lanjut ke wallet balance yang warna hitam sob. Ini artinya setelah mainnet diluncurkan, maka saldo yang kita dapatkan akan bisa ditransfer ke dompet utama kita sob. Oke, kita lanjut ke locked up balance atau saldo yang terkunci. Nah, fitur ini akan segera datang sob. Setelah kita lulus verifikasi identitas atau KYC, kita bisa secara sukarela mengunci sebagian dari saldo yang dapat ditransfer ke mainnet untuk mendapatkan hak menambang dengan tarif yang lebih tinggi. Nah, akun Pi kita akan memiliki satu konfigurasi penguncian yang dapat kita ubah kapanpun ketika kita inginkan, dan akan secara otomatis berlaku untuk setiap transfer saldo
ke mainnet. Jadi setiap kita melakukan pembaharuan pada konfigurasi penguncian, maka akan berlaku pada transfer Anda berikutnya ke mainnet. Anda dapat mengatur konfigurasi ini sebelum peluncuran mainnet. Ketuk konfigurasikan tingkat penguncian untuk memilih pengaturan Anda sebelumnya. Nah, dari sini ikuti petunjuk dalam aplikasi. Nah, di mainnet nanti hadiah penguncian dimaksudkan untuk mendukung ekosistem yang sehat dan lancar serta mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Sementara jaringan meningkatkan ekonomi dan menciptakan tuntutan. Nah, ini adalah mekanisme makroekonomi terdesentralisasi yang penting untuk memodernisasi pasokan yang beredar di pasar, terutama di tahun-tahun awal pasar terbuka ketika utilitas sedang dibuat. Karena salah satu tujuan penting dari jaringan Pi Network adalah untuk membuat ekosistem aplikasi berbasis utilitas. Transaksi barang dan jasa dalam ekosistem bukan hanya perdagangan spekulatif dan dimaksudkan untuk menentukan utilitas Pi. Saat kami meluncurkan fase jaringan tertutup mainnet yang akan segera diperkenalkan nanti, nah salah satu area fokus utama adalah mendukung dan menumbuhkan komunitas pengembang aplikasi Pi dan memelihara lebih banyak aplikasi Pi untuk berkembang. Sementara itu, perintis dapat memilih untuk mengunci Pi-coin mereka untuk membantu menciptakan lingkungan pasar yang stabil agar ekosistem menjadi matang dan agar lebih banyak aplikasi Pi muncul, dan juga menyediakan penggunaan yang menarik untuk membelanjakan koin Pi. Nah, nanti pada akhirnya akan menciptakan permintaan organik melalui utilitas tersebut. Fitur penguncian akan aktif ketika kami meluncurkan versi awal pada mainnet akhir bulan ini. Tetapi Anda dapat meluangkan waktu untuk mempelajari dan bahkan memilih sebelumnya konfigurasi penguncian sekarang sebelum Anda KYC atau nanti setelah bermigrasi ke mainnet. Anda dapat memutuskan untuk mengubah konfigurasi penguncian kapanpun kita mau sebagai setelan keseluruhan akun di aplikasi Pi. Saat Anda dan tim penghasilan lingkaran keamanan Anda lolos KYC dan penambangan baru terjadi, maka lebih banyak saldo seluler Anda akan dapat ditransfer. Nah, pada setiap transfer ke mainnet, pengaturan durasi dan persentase penguncian yang telah dipilih sebelumnya ini akan secara otomatis diterapkan ke jumlah saldo yang ditransfer. Nah, untuk menghasilkan dua jenis saldo di jaringan utama nanti. Yang pertama, saldo penguncian dan saldo bebas. Kedua-duanya akan dicatat di blockchain mainnet dan berada di dompet Pi non-kustodian. Nah, penguncian tidak dapat dibatalkan setelah dikonfirmasi dan harus tetap terkunci selama durasi yang dipilih karena sifat dari blockchain. Jumlah penguncian dihitung berdasarkan persentase saldo yang bisa ditransfer. Nah, Anda harus mengunci persentase yang sama dari saldo baru yang ditransfer untuk mempertahankan peningkatan penambangan penguncian yang sama. Ini dilakukan dengan mudah dengan menjaga pengaturan konfigurasi penguncian Anda konsisten untuk setiap transfer berulang ke mainnet. Di sisi lain, jika Anda mengunci persentase Pi yang lebih rendah dalam transfer Anda selanjutnya sebagai transfer ke mainnet awal Anda, maka peningkatan penambangan penguncian Anda akan berkurang secara proporsional. Jika Anda membuat perubahan apapun pada setelan penguncian di seluruh akun, maka perubahan tersebut akan berlaku pada transfer saldo Anda berikutnya ke mainnet atau jaringan utama. Lihat antarmuka atau interface fitur penguncian di aplikasi untuk penjelasan lebih detail dan tentang cara kerja dan penghitungan penguncian. Saat kami meluncurkan versi awal mainnet akhir bulan ini, maka kami juga akan merilis bagian terbaru dari white paper. Nah, di sana Anda akan dapat melihat formula dan mekanisme mainnet yang tepat dan lengkap. Oke sob, demikianlah penjelasan tentang mainnet preparation yang wajib kita perhatikan sob. Nah, bagi sobat yang baru pertama ketemu lihat video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan silahkan komentarnya juga sob. Nah, sekian dari saya. Wassalam. Yoha, see you in the next video.